Berkah dalam, kembali lagi kita bersama berjumpa di Renungan Harian Masa Prapaskah Rabu 3 Maret 2021. Tentunya hari ini kita masih harus melaksanakan apa yang menjadi niat kita, berpantang maupun berpuasa. Marilah kita awali renungan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan hari ini. Kiranya Engkau buka hati kami, pikiran kami, sehingga kami mampu mengikuti apa yang menjadi renungan hari ini, sehingga kami pun menjadikan itu sebagai fondasi iman kami. Tuhan Yesus, banyak dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Mohon ampun Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami selalu, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang dapat meneladani perbuatan baik yang Engkau sudah tunjukkan kepada kami. Tuhan, semoga firman hari ini menguatkan hari-hari kami untuk tetap memuliakan nama-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 17 sampai dengan 28. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil ke-12 murid-Nya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olokkan, disesahkan dan disalibkan, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau hendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus ku minum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Marilah kita mendengarkan renungan masa Prapaskah hari ini. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba-Mu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kutipan sabda hari ini menjadi pengingat bagi kita akan pentingnya sikap rendah hati dalam relasi dengan sesama. Siapakah di antara kita yang tidak ingin dirinya dihargai, diterima, diperhatikan, diprioritaskan, dan dipuji? Apakah ada di antara kita yang lebih memilih direndahkan dan disepelekan oleh orang lain? Tentu saja tidak. Bahkan, sebagian besar dari kita masih berjuang untuk dapat menerima kekurangan dan kerapuhan, baik yang ada di dalam diri sendiri maupun orang lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk melatih diri dalam keutamaan kerendahan hati. Kerendahan hati sesungguhnya adalah kebajikan dalam diri seseorang yang membuat dirinya dapat memprioritaskan diri sama dengan orang lain, tidak merasa lebih pintar atau lebih baik, tidak merasa lebih mahir, lebih hebat, dan dapat menerima dan menghargai orang lain apa adanya dengan ketulusan. Lalu bagaimana seseorang dapat belajar untuk rendah hati? Yang pertama, berani mengakui dan menerima kekurangan dan kerapuhan. Nah, persoalannya, banyak orang masih jatuh dalam sikap gengsi untuk dapat mengakui dan menerima kekurangan di hadapan sesama. Bahkan banyak yang cenderung ingin menyembunyikan kekurangan atau kerapuhan tersebut. Lalu yang kedua, mau belajar dan diajar dalam proses kehidupan untuk senantiasa menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, yang terakhir, percaya dalam kerapuhan dan kelemahan, seperti Kristus yang masuk dalam kerapuhan manusia, bahkan rela menjadi hina di puncak salib. Namun dari sanalah kerapuhan ditebus dan karya keselamatan merengkuh semua orang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, demikianlah renungan hari ini. Semoga kita juga dapat meneladani semangat kerendahan hati yang dimiliki Yesus Kristus di dalam hidup kita. Untuk tidak melihat kelemahan seseorang, namun juga tidak menunjukkan apa yang menjadi kelebihan kita. Justru kita saling melengkapi di dalam hidup bersama dengan sesama kita, dengan saudara-saudara kita. Marilah kita tutup renungan harian masa Prapaskah hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, segala puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena hari ini kami masih boleh mendengarkan firman-Mu yang semakin menguatkan hati kami. Tuhan, semangat kerendahan hati-Mu menjadi teladan untuk kami, agar dapat menerima kelemahan diri kami dan kelemahan saudara-saudara kami. Tuhan, semoga apa yang menjadi kelebihan dalam diri kami tidak menjadi kesombongan untuk kami, tetapi kami dapat berbagi dengan saudara-saudari kami untuk saling melengkapi. Selalu tegur kami Tuhan bila kami melakukan kesalahan, sehingga kami dapat memperbaiki hidup kami untuk semakin menjadi pribadi yang lebih baik. Kami serahkan seluruh aktivitas kami Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, demikianlah renungan harian hari ini, kiranya dapat semakin menguatkan hati kita. Sampai jumpa pada renungan selanjutnya. Berkah dalam. Terima kasih.